Berikut ini adalah video lanjutan dari tanggapan beberapa tokoh kait soal nasab para habaib. Dan kali ini adalah pernyataan dari Kiai Haji Imam Mahsus Bangkalan Madura. Yuk kita simak videonya berikut ini. Pihak pengklaim menyatakan bahwa nasab Habib di Indonesia perlu dikonfirmasi lagi dan tidak valid karena tidak menyebut datuk beliau Ubaidillah bin Ahmad ibn Isa al-Muhajir. Kalau ini dijadikan kaidah, ketika ada kitab tidak menyebut datuk sebuah turunan, maka kita juga bisa menjadikan memprotes kitab Asyriyatul Barakah yang mereka pegang. Kenapa? Saya ambil contoh. Asyriyatul Barakah yang katanya karangan Fakhruddin Ar-Razi tidak menyebut Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Tidak menyebut Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Apakah ada seorang yang berani sekarang menyatakan bahwa Imam Abdul Qadir Al-Jilani bukan dari karangan habaib? Hanya karena Asyriyatul Barakah tidak menyebutnya. Ini yang dimaksud. Padahal kalau mau jujur, Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Imam Abdul Qadir Al-Jilani berdekatan lokasinya. Imam Fakhruddin Ar-Razi dilahirkan di Harah dan Imam Abdul Qadir Al-Jilani di Jilan, Iran dan Irak yang berdekatan. Bahkan dalam usia mereka pun juga insya Allah berdekatan. Ketika Syekh Abdul Qadir Jilani berumur sekitar 70 tahun baru Imam Fakhruddin Ar-Razi dilahirkan. Jadi tidak jauh beda. Kenapa seterkenal Syekh Abdul Qadir Jilani tidak disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dan kitabnya Asyriyatul Barakah? Apakah kita berani menyatakan ketika Fakhruddin Ar-Razi tidak menyebut Imam Abdul Qadir Jilani, maka Abdul Qadir Jilani bukan Ahlul Bait? Dan saya sepatkan juga seperti yang dipegang oleh pihak pengklaim kitab Ibnu Inabah dalam Umdatul Talib. Beliau juga tidak menyebut Syekh Abdul Qadir Jilani. Ibnu Inabah bukan Ibnu Ambah. Ibnu Inabah. Pihak pengklaim membaca Ibnu Ambah, tapi sebenarnya Ibnu Inabah dalam kitabnya Umdatul Talib tidak menyebut Syekh Abdul Qadir Jilani. Padahal sama-sama Syekh Abdul Qadir Jilani dan Ibnu Inabah Daudi. Kalau mau ditelusuri satu nasab beliau dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Kenapa tidak disebut? Apakah kita berani mengklaim bahwa tidak disebutnya Imam Abdul Qadir Al-Jilani dalam Asyriyatul Barakah dan kitab Umdatul Talib bahwa Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan Ahlul Bait? Jadi ini ada beberapa kaidah yang dilupakan oleh pihak pengklaim. Begini, seorang ulama yang tidak menyebut sebuah figur, ini bukan berarti figur yang tidak disebut ini tidak ada. Bukan berarti tidak ada. Bukan berarti tidak ada. Ada kaidah man hafizah hujjatun ala man lam yahfad. Seseorang yang menghafal ini bisa jadi dalil dan bukti kepada yang tidak menghafal. Ada kaidah lain, al-musbit muqaddamun ala nafi. Seorang yang menetapkan didahulukan kepada yang meniadakan. Jadi tidak adanya satu figur dalam kitab nasab bisa jadi di kitab-kitab yang lain disebut dan disinggung. Jadi ini, kalau mau kita ambil contoh, baiklah, salah satu yang terkenal dalam ilmu nasab, Muhammad An-Nafs Az-Zakiyah. Beliau mempunyai putra 7, tapi yang masyhur dalam kitab Ansab hanya 6 putra beliau yang disebut oleh para ulama. 6, padahal beliau punya 7 putra, yaitu Al-Qasim, jarang disebut dalam kitab-kitab nasab. Muhammad An-Nafs Az-Zakiyah. Ini adalah contoh kecil bagaimana sebenarnya kita jangan keburu ketika menemukan satu figur tidak disebutkan dalam sebuah kitab, maka kita langsung menyatakan ini tidak valid dan semacamnya dan seterusnya. Ini yang pertama terkait dengan kitab Asyriyatul Barakah. Kemudian kita pindah ke kitab yang kedua, yaitu kitab Tahdhibul Ansab wa Nihayatul Aqab karangan Abul Hasan Muhammad bin Abi Ja'far Al-Ubaidi, yang katanya tidak menyebut Imam Ubaidillah adalah putra Imam Ahmad ibn Isa al-Muhajir. Yang pertama, tidak disebutkannya Imam Ubaidillah atau Imam Abdullah dalam kitab Tahdhibul Ansab ini terpatahkan oleh penyebutan ulama yang sangat terkenal, yaitu Al-Imam Sayyid Muhammad Murtadha Az-Zabidi yang wafat pada tahun 1205. Dalam kitabnya Ar-Rawdul Jalil fi Nasabi Bani Alawi halaman 121 beliau menyatakan, mungkin tidak usah diterangkan siapa Murtadha Az-Zabidi yang menyarahi kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali dan punya kitab Tajul Arus, syarahnya kitab Al-Qamus, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terserah beliau muncul abad keberapa, tapi daripada
pendapat-pendapat Syiah, kita tentunya lebih mempercayai beliau Al-Imam Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi. Dalam kitabnya Ar-Rawdul Jali fi Nasab Bani Alawi, beliau menyatakan wa fihi qala hijratu Ahmad ibn Isa al-Muhajir qala Syekh Asy-Syaraf al-Ubaidili. Ini punya kitab Tahdhibul Ansab. Hajar Syarif Ahmad ibn Isa an-Naqib min al-Madinah ila al-Basrah fil ushur ats-tsaniyah min al-qarn ar-rabi' al-Hijri. Berpindah Syarif Ahmad ibn Isa an-Naqib dari Madinah ke Basrah dalam paruh perpuluhan kedua di abad ke-14 Hijriah. Wa kharaja minha huwa wa waladuhu Abdullah ila al-Masyriq. Dan keluar dari Basrah dia Imam Ahmad ibn Isa an-Naqib dan putra beliau Abdullah ke timur. Wa alqa asat tisyar fil Yaman, dan beliau meletakkan tongkat perjalanan beliau, pengembaraan beliau di Yaman. Wastaqarra fi Hadramut, dan beliau akhirnya menetap di Hadramut. Ini yang ditulis oleh Muhammad Murtada Az-Zabidi, Imam Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya At-Rawdul Jali. Ada pihak yang menyatakan bahwa Ar-Rawdul Jali yang mereka punya tidak terdapat kalimat ini. Setelah saya telusuri, perlu diketahui oleh para pemirsa bahwa kitab Ar-Rawdul Jali ini dicetak dalam dua versi. Yang pertama adalah cetakan Darul Fath Mesir, dan pentahkiknya adalah Sunni Muhammad Abu Bakar Badib. Yang kedua cetakan Dar Kinan yang dimiliki pihak pengklaim yang menafikan kalimat tadi, bahwa Imam Asy-Syaraf Al-Ubaidili tidak menyatakan dalam kitabnya bahwa Ahmad bin Isa hijrah dengan putranya Ubaidillah. Ternyata setelah saya telusuri, pihak pengklaim mempunyai cetakan yang lebih lama memang, tapi cetakan Syiah, Dar Kinan milik Syiah di Suriah, dan pentahkiknya adalah Arif Ahmad Abdul Ghani, bukan dari kalangan Sunni. Ahmad Abdul Ghani, Arif Ahmad Abdul Ghani juga dalam situs nasional Syiah Al-Kafil, Anda bisa cek sendiri, dinyatakan bahwa Arif Ahmad Abdul Ghani yusbit wilayat al-Mahdi alaihissalam. Ditulis, dibahas di chatting internasional Syiah, situs Syiah yaitu Al-Kafil, bahwa pentahking kitab yang dipegang oleh pihak pengklaim dari Kiran, bahwa dia punya pendapat Imam Mahdi sudah lahir. Lagi-lagi ini bertentangan prinsip dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan setelah saya telusuri, ternyata halaman 30 ini kosong. Bagaimana mungkin pihak pengklaim menemukan bahwa Syekh Asy-Syaraf Al-Ubaidili ini menyatakan bahwa Syekh Ahmad Isa An-Naqib mempunyai putra Ubaidillah ketika kitabnya sudah dihapus oleh kalangan Syiah. Pada halaman 30 kosong dan dihapus. Di situ sejarah Imam Ahmad Al-Muhajir dan putra beliau Imam Abdullah. Padahal di Darul Fatah yang ditahqiq oleh Muhammad Abu Bakar Badib, ini sangat jelas bahwa Asy-Syaraf Al-Ubaidili yang punya kitab Tahdhibul Ansab tadi menyatakan bahwa ketika merekam sejarah hijrahnya Ahmad ibn Isa Al-Muhajir, beliau bersama putranya yang bernama Abdullah. Padahal apa yang kurang, yang kita ragukan ketika ada pakar dari golongan kita Ahlussunnah wal Jamaah yang menyatakan bahwa Ahmad ibn Isa punya putra yang bernama Abdullah. Demikianlah pernyataan dari Kiai Haji Imam Mahsus yang telah kita dengarkan bersama-sama. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.